Putranya tergores di wajah oleh teman sekelas barunya. Sang ayah yang dipanggil guru, tidak hanya tidak marah, dia bahkan khawatir jika teman anaknya terluka. Hal ini diketahui oleh orang tua lainnya. Mereka menarik pria itu ke dalam kelompok kecil. Para orang tua memberitahu pria itu, teman sekelas yang menyakiti anaknya namanya Andi. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal itu. Dalam kelompok ini tidak ada ibunya Andi. Jadi para orang tua merasa ketidakadilan untuk pria itu. Mereka mengeluh ketidaksenangan pada ibu Andi dan anaknya. Rupanya, karena ibu Andi adalah penyanyi klub malam, mereka sangat tidak suka padanya. Mereka bahkan memposting tato lengan ibu Andi, dan mereka merendahkannya. Tapi pria itu tidak begitu. Dia bertanya kepada anaknya mengapa dia tergores. Akhirnya dia mengetahui, sebenarnya teman-teman lain yang mulai mengatakan ibu Andi. Dia juga menertawakan Andi. Andi marah sehingga bertengkar dengannya. Keesokan harinya, pria itu menjemput anaknya. Tidak sengaja dia bertemu ibu Andi dan anaknya. Ibu Andi tidak seburuk yang dikatakan orang lain. Bahkan dia minta maaf karena anaknya bertengkar kemarin. Melalui percakapan dengannya, pria itu mengetahui, ternyata ibu Andi telah bercerai sejak dulu. Dia membesarkan anaknya sendirian. Malam hari dia harus bekerja di klub malam. Melihat kesulitan ibu Andi, pria itu juga mengubah pandangan padanya. Tapi malam itu, kelompok kecil itu mulai berdiskusi. Salah satu orang tua mengatakan, anaknya diganggu oleh Andi lagi. Semua orang mulai berkomentar. Tapi pria itu membalas, mengapa tidak menanyakan alasan anak-anak berkelahi? Mungkinkah anak-anak mendengarkan gosip para orang tua? Kemudian mengolok-olok Andi. Kemudian para orang tua lain tidak tahan lagi. Bagaimana kamu bisa berbicara untuk wanita klub malam itu? Semua orang menyalahkan pria itu. Bahkan ada orang tua yang berkomentar, mereka akan meminta anaknya belajar tinju, sehingga bisa memukul Andi. Ada orang tua lain berkomentar, jika sekolah tidak mengeluarkan Andi, maka mereka akan melakukannya sendiri. Awalnya pria itu menganggap ini hanya obrolan para orang tua. Tapi keesokan hari, Andi tiba-tiba menghilang. Dia mencari Andi bersama ibunya. Tapi mereka tidak menemukannya. Tidak tahu berapa lama kemudian, ibu Andi akhirnya menemukan putranya yang sedang tidur di ruang peralatan. Dia memeluk putranya dan menangis. Tapi penjaga keamanan berkata kepada pria itu, dia pasti diganggu oleh siswa lain. Pria itu menatap kunci di atas kepalanya. Begitu tinggi. Bagaimana seorang anak bisa mencapainya? Pria itu menebak, hal ini harus dilakukan oleh orang tua lain. Dia sangat emosi. Dia mulai berkomentar di kelompok untuk Andi dan ibunya. Kemudian dia keluar dari grup chat. Tetapi orang tua dalam kelompok itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka juga mengambil foto saat pria itu bersama ibu Andi, lalu mengirimkan foto itu ke semua orang. Ketika pria itu datang untuk menjemput anaknya, semua orang tua memberinya tatapan menghina. Pria tidak bisa menahan tekanan. Keesokan harinya dia meminta istrinya untuk menjemput putranya. Tak disangka, para orang tua lain mulai memprovokasi hubungannya dengan istrinya. Sang istri datang kepada pria itu dengan selembar kertas malam itu. Kemudian memintanya menandatangani namanya. Pria itu melihat sekilas. Ini adalah pernyataan untuk mengusir Andi dari sekolah. Pria itu ingin menjelaskan kepada istrinya. Tapi istrinya tidak percaya sama sekali. Dia juga mengambil foto dirinya dan ibu Andi. Dia menyalahkan pria itu. Dalam menghadapi tuduhan tersebut, pria itu tidak dapat menjelaskan. Keesokan harinya ibu Andi dipanggil ke kantor. Guru menyerahkan pernyataan bersama. Katakan semua orang ingin anak dia pindah sekolah. Nama-nama orang tua satu persatu. Ini seperti pisau yang menusuk hatinya. Dan salah satu yang membuatnya paling sedih adalah tanda tangan pria itu. Di akhir cerita, ibu Andi meninggalkan sekolah dengan anaknya. Tapi siapa yang akan menjadi Andi berikutnya? Prasangka orang tua seharusnya tidak menjadi kacamata anak-anak. Dan di dunia anak-anak, tidak boleh ada komentar buruk pada orang lain.